Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai nomor pinten? 43. Nomor 43 surat At-Tur 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaihim innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dimasuk ini jadi perintah Allah kepada orang-orang yang tidak sabar di dunia. Jadi orang-orang yang tidak sabar di dunia, maksudnya tidak sabar itu melanggar. Yang dimaksud tidak sabar di sini melanggar aturan Allah. Jadi baik melanggar tidak beriman berarti kafir, maupun orang beriman yang melanggar syariat, melanggar hukum Allah. Dan itu pasti ada, baik yang besar maupun yang kecil. Nanti panjenengan baca surat 35 ayat 32. Jadi orang beriman itu dibagi menjadi 3 oleh Allah. Yang pertama, orang beriman yang masih melakukan dosa-dosa besar. Jadi ada beberapa dosa besar yang dilakukan, tapi imannya tetap ada. Nah itu ya, itu namanya zalimun li nafsihi. Apakah itu nanti masuk surga? Tergantung. Kalau imannya masih, jadi kok ada kalimat imannya masih itu gimana? Iman itu Bapak Ibu bisa berkurang karena perbuatan. Bisa berkurang karena perbuatan. Itu nanti terkurangi, kalau habis berarti tidak berhak masuk surga. Tetapi kalau imannya itu masih, meskipun hanya sebesar atom pun wajib masuk surga. Ning di neraka lama, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu nomor 1, golongan pertama. Jadi masih melakukan dosa-dosa besar. Yang harus kita pahami adalah macam-macam dosa besar. Jadi kan yang sering difahami itu dosa besar ning yang kelas papan atas. Sementara menengah ke bawah ini kadang tidak difahami. Nek papan atas kita tahu musyrik, durhaka kepada orang tua, zina, mencuri, korupsi, ngerampok, ngapusi, terus pedagang yang curang, itu mutafifin namanya ya. Curang dalam kualitas, pokoknya curang lah, mungkin timbangan atau yang gimana gitu. Ngentul termasuk niku ngentul-ngentulan niku. Itu mutafifin namanya. Itu kelasnya papan atas itu. Nah, kelas menengah itu malas semacam. Orang Islam kok malas belajar agamanya, itu dosa besar Bapak Ibu. Ning menengah ke bawah. Nek sudah sama sekali tidak mau, ini kelasnya kelas atas. Nek sudah sama sekali tidak mau mempelajari. Karena menolak ayat 17 surat 17 ayat 36 menolak itu dan lain sebagainya.
Ini yang dimaksud melanggar ya. Lah kelompok kedua itu orang beriman yang melanggar ning dosanya dosa kecil. Lah dosa kecil itu gampang dihapus oleh perbuatan. Termasuk kita ngaji ini sudah ngapus, mudeng ra mudeng nek gelem ngaji itu sudah menghapus dosa kecil. Otomatis. Pergi ke masjid, langkahnya ini sudah menghapus dosa kecil, apalagi perginya di waktu hujan, wah ini tambah lagi menghapusnya. Dosanya yang banyak dihapus oleh teledian jumlahnya berapa itu. Ya semacam. Pak, sebentar ngene iki tajung diganti batu. Oh. Nggih. Digantos baterai ini. Kemudian tentang neraka ini dijelaskan. Lah penjelasan ini sesuai bahasa dunia Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, yaitu tentang surga dan neraka atau tentang akhirat. Jadi Allah menjelaskan pakai bahasa dunia. Contohnya api itu panas. Nah ini panas itu kita tahu gitu nggih, karena pernah merasakan. Tapi panasnya neraka seperti apa kita tidak tahu. Jadi seperti itu nggih. Surga itu menyenangkan. Nah, tapi menyenangkannya seperti apa kita tidak tahu. Ya. Tapi merasakan menyenangkan itu sudah tahu. Itu bahasa dunia itu begitu maksudnya. Neraka memiliki penjaga-penjaga. Nah, ini ya. Jadi penjaganya banyak. Penjaganya itu hilalun syidatun. Jadi mung eneke mencereng, yaitu keker, ora tau mesem. Hilalun syidatun. Jadi orangnya dalam surat Tahrim ya, ku anfusakum wa alikum naro itu ya, dan seterusnya. Itu sifat penjaga neraka. Jadi ratau mesem. Apanya? Pakai dha. Ilazun syidadun. Jadi kelihatannya medeni, mencereng, ora tau mesem. Kalau memasukkan ahli neraka tidak didorong. Ning kalala ilam yantahi lanas fa'am bin nasiyah itu nggih. Dijambak rambutnya, diuncalke. Ngoten niku. Tapi kalau penjaga surga beda. Selalu senyum, ramah. Kalau menyuruh orang yang mau masuk surga, hani ammaria, sumonggo lumebet, nah gitu. Jadi bahasanya halus banget, ya. Itu bedanya gitu. Ini neraka memiliki penjaga-penjaga, jumlahnya kita tidak tahu. Dalam Al-Quran dikatakan ada yang mengatakan di surat Al-Mudathir itu 9. 9 neng hitungan akhirat, bukan 9-nya kita. Itu beda loh ya. Contoh yang masuk logika. Contoh ya. Matematika niku nek dunia ya 2 tambah 2 4. 4 dibagi 2 2. Itu matematika dunia. Tapi nek surga itu kan bahasanya akhirat. Ya, bahasanya akhirat. Itu bahasa Arab, itu di surga. Otomatis nanti mboten usah belajar. Begitu masuk surga bahasanya Arab. Nah itu ya, hadisnya ada. Jadi hadisnya itu nek diterjemah, terjemahannya aja. Nabi berkata, saya seneng Arab karena 3. 1, saya orang Arab. 2, Al-Quran bahasa Arab. 3, bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Jadi nanti semua yang masuk surga otomatis bisa berbahasa Arab. Jadi mboten sah kursus gitu. Nah,
bahasa Arab itu punya 3 kata, Bapak Ibu. Punya 3 kata, namanya 3 itu, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Harfun itu nama kata, bukan huruf nih. Ismun, fi'lun, dan harfun. Lah, 3 ini dalam kalimat itu punya tempat atau kedudukan kata namanya i'rab. Jumlahnya 4. Nah ini, i'rab itu jumlahnya 4. Lah 4 itu yang memiliki hanya 2, fi'lun dan ismun, harfun tidak. Lah 4 dibagi 2, nek nurut bahasa akhirat sama dengan 3, jenengan mboten asal ngeyel niki. Yakin ngoten mawon. Ya, itu 3. Ini masuk logika, nanti yang belajar bahasa Arab tahu nih. Jadi semacam itu. Ini contoh aja. Maka ini bahasa dunia agar paham dengan bahasa dunia, nanti sebenarnya bukan. Yang kedua, neraka memiliki pintu-pintu. Nah ini, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum. Jadi untuk golongan tertentu, nanti dijelaskan lewat tafsir ini. Jadi sebagaimana surga punya pintu, di antaranya ada pintu royan, ya. Itu pintu yang dilewati oleh orang-orang yang puasanya benar. Puasanya benar loh Bapak Ibu. Ya, puasanya harus benar. Ya, nanti saya sampaikan sedikit nanti tentang puasa. Neraka memiliki 70 tali yang ditarik oleh malaikat. Nah ini sab'una alfa malakin ini. Jadi talinya seperti apa kita tidak tahu. Hanya tali di dunia itu macam-macam ya. Kita menyebutkan tali di dunia aja tidak bisa, apalagi tali yang ada di akhirat. Ini. Neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ya. Ia memiliki, maksudnya pasti ada akan didatangkan itu. Jadi neraka itu pasti ada. Bahkan sekarang pun sudah ada, ya. Karena ada hadis yang menjelaskan di antara siksa ahli kubur itu ditunjukkan calon tempatnya. Kalau yang kafir berarti neraka, kalau yang mukmin berarti surga. Nah, hanya saja tempatnya di mana kita tidak tahu karena termasuk yang gaib. Pada setiap talinya ada 70 malaikat yang menariknya. Padahal Bapak Ibu, malaikat itu dijelaskan dalam tafsir panjang betisnya itu langit pertama sampai bumi, Bapak Ibu. Itu panjang betisnya langit pertama sampai bumi. Berarti gedene sepiro nggih? Niku Werkudara kalah ya. Di neraka ada rantai dan belenggu bagi penghuninya. Contohnya yang dibelenggu nanti istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum. Nah itu belenggu, tali di situ. Hablum mim masad. Nah ini. Yaitu kenapa dibelenggu? Karena beliau punya perhiasan, di antaranya kalung yang harganya mahal, itu dibuat mendanai demi tersiksanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya gitu ya? Maka disebut hablun di situ. Itu tali, ya, maksudnya kalung. Jadi ini ancamannya. Nah, hanya saja Bapak Ibu, ini semua kan hanya wilayah iman, ya. Maka banyak orang yang tidak yakin. Opo yo, bukti ini opo kan sulit nih. Ini nakli namanya, nakli, ya. Non kop lam, artinya tidak masuk pada akal manusia. Jadi membayangkan gimana itu tidak bisa, ya. Jadi macam itu.
Lah ini kalau orang beriman, imannya benar mesti takut. Tapi kalau imannya tidak benar ya nek dikandani ngomongnya takut. Ning banyak melanggar itu berarti tidak takut gitu Bapak Ibu. Jadi orang Islam yang males ibadah itu karena tidak takut siksa neraka. Lah kalau sudah takut siksa neraka, ini kan ikhlas. Berarti orang yang males itu tidak ikhlas Bapak Ibu. Masih ingat tentang ikhlas gitu? Ikhlas itu yang penting melakukan amal atau ibadah demi akhirat. Entah bahasanya saya sholat, umpamanya sholat gitu. Saya sholat ini karena takut neraka, itu sudah ikhlas. Jangan dikatakan tidak ikhlas. Mung ikhlasnya level pertamanya gitu aja. Namanya apa? Al-awam, ikhlasul awam. Ya. Jadi biar masuk surga misalkan gitu. Itu sudah ikhlas karena demi akhirat. Pokoknya kalau demi akhirat itu sudah ikhlas. Panasnya api dunia hanya 1/70 bagian dari api neraka. Dijelaskan dalam tafsir, api itu ada 3 Bapak Ibu. 1 berwarna merah. Berwarna merah itu di dunia sudah panas banget tuh gitu. Nah, neraka itu awalnya berwarna merah. Tapi belum untuk menyiksa ini. Terus berwarna putih. Ini tambah panas. Dalam tafsir dijelaskan gitu. Terakhir berwarna hitam alias tidak ketahuan. Nah ini tidak terlihat, itu panas banget. Saking panasnya gitu. Dikatakan dalam bahasa Arab itu warnanya hitam. Nah ini. Jadi api sepanas pun di dunia tidak ada apa-apanya. Karena masih berwarna merah. Neraka juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Nah ini. Jadi la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa husaqan. Nah ini. Jadi rasa dinginnya luar biasa. Nah, kita kedinginan pengalaman ini Bapak Ibu, saya pernah ngalami kedinginan di Tawangmangu. Jadi ada teman di sana, pas kegiatan di sana pagi-pagi itu, tapi tidak pagi benar ya, sekitar jam 6 itu nantang saya berenang di kolam renang di Grojogan itu. Nah saya mau, nah, begitu jegur, wah itu telinga ini terasa tersumbat Bapak itu, padahal hanya 5 menit. Itu saking dinginnya itu, ya. Itu baru seberapa dinginnya. Jadi tersumbat tidak mendengarkan apa-apa, terus saya mentas. Ya, obatnya gampang, minum kopi sudah selesai. Apalagi nanti di neraka dinginnya bukan main. Bahan bakarnya adalah manusia yang durhaka dan batu. Alali waquduhan naswa hijarah. Itu ya. Manusia dan batu lah. Batunya seperti apa kita tidak tahu. Malaikatun hilazun syidadun. Nah ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu sifatnya hanya satu Bapak Ibu, taat, sendika dawuh, tidak pernah durhaka sedikit pun. Jadi diperintah mencereng yo mencereng terus, jangan senyum yo jangan senyum. Ini maka di sini hilazun syidadun, sangar, kuwereng ya, medeni, jadi menteleng terus gitu ya. Itu sifat malaikat yang menjaga di neraka. Jadi harusnya ya kita semakin hari semakin takut. Neraka sangat dalam. Ya, neraka itu sangat dalam. Dalamnya tidak terukur. Di antaranya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dilemarkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Jatuh selama 70 tahun baru nyampe Bapak Ibu.
saking dalamnya. Makanan dan minuman penduduk neraka yang pertama air yang mendidih dan nanah. Wah, nanah itu seperti apa gitu ya? Di sana ya. Jadi medeni. Kalau tidak minum terasa haus, kalau minum tambah haus, itu sifatnya. Maka di sini yang menerangkan kok tambah itu mana? La yadukuna fiha bardan wala syaraban ini. Tidak akan merasakan kecuali tambah. Dalam ayat yang lain ya. Jadi dalam ayat yang lain itu illa adzaba. Jadi fadhuku ya, itu rasakanlah, tidak akan berkurang kecuali rasa sakitnya. Sebagaimana di neraka Bapak Ibu, siksanya semakin hari semakin meningkat, di surga nikmatnya semakin hari semakin meningkat. Jadi tidak ada jelek, jenuh, bosan, tidak ada. Ya, nek di dunia yang namanya nikmat itu terbatas waktunya, tidak pernah meningkat. Pamannya rasa enak, makan makanan enak, ya, makan sate enak. Nek seminggu bladek jenengan bosan apa mboten? Bosan. Nah ini di surga tidak sampai seperti itu, karena kenikmatannya meningkat, Bapak Ibu. Ini kebalikannya ya dengan neraka. Di antara makanan penduduk neraka adalah zakum. Zakum itu pohonnya semuanya serba berduri. Ya, semuanya serba berduri. Batangnya, pohonnya, kulitnya, akarnya, daunnya, buahnya, semuanya berduri. Dia medeni nggih. Tapi dulu ada namanya atraksi. Jadi di desa saya atraksi tapi latihan. Ya, latihan ketika itu para santri diberi kekebalan karena geger PKI itu dibolehkan oleh kiainya dengan catatan hanya masa geger saja. Tetapi setelah itu harus dibuang. Itu latihannya makan duri Bapak Ibu, makan beling gitu ya. Nggak apa-apa, berdarah janda. Nah itu saya melihat sendiri. Terus gulung-gulung di duri yang ditumpuk-tumpuk itu, duri tanjang jenengan perso. Durinya yang panjang-panjang itu. Niku nek nyubles rasanya panas gatel nih. Niku untuk gulung-gulung ndak apa-apa para santrinya. Jadi itu yang termasuk Hizbul Waton itu. Jadi semacamnya. Tapi nek di neraka begitu makan zakum ini ditelan jadi gereti ususnya blodol. Tapi dalam hitungan detik pulih lagi. Dagingnya begitu minum melonyoh. Jadi lepas dari tulangnya, tapi dalam hitungan detik pulih lagi. Kenapa seperti itu? Liyadzukul adzab, agar penghuni neraka itu bisa merasakan siksanya. Terus ini ada ayat la yamutu fiha wa la yahya, itu jangan dipahami semaput loh ya. Tidak hidup, tidak mati, itu jangan difahami semaput. Orang semaput nih dijiwit krasa mboten? Mboten. Dadi nek dipahami semaput enak banget disiksa ora krasa. Ini maksudnya tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Tidak bisa bicara. Diajak rembukan tidak bisa. Seperti orang mati begitu. Kok tidak mati? Nyatanya bengok-bengok. Nah ini adanya mau tulung-tulung. Dijak bicara tidak nyaut. Itu makna dari la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Ini. Kemudian minumannya penghuni neraka selain tadinya tinatul khabal, itu hanya istilah nih dalam bahasa Arab. Tina ya, keringat penduduk neraka, penjelasannya begitu.
Jadi tinah itu keringat penduduk neraka. Tinah itu sebetulnya aslinya tir, Bapak Ibu. Tir niku lho, tir, pirsa tir. Napa? Aspal nggih. Niku tir niku itu tinah. Tapi yang dimaksud adalah keringat penduduk neraka atau ya otomatis kotoran ya. Itu minumannya. Di samping yang tadi ada namanya tinatul khabal dalam istilah hadisnya. Yang ke-10, pakaiannya penghuni neraka ya, air panas ini, gandeng ya. Air panas pakaiannya begitu. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Hajj 19 sampai 21. Siksaan yang paling ringan di neraka. Nah ini, inna ahwana ahli nari adzaban man lahu na'lan wasyirokani min narin ya'li minhuma dimahu. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seorang yang memakai 2 sandal, pakai alas kaki. Alas kakinya alas kaki neraka gitu ya. Yang memiliki 2 tali. Jadi wasyirokan, sirok itu namanya tali. Itu otaknya mendidih. Padahal pakai alas kaki. Namanya otak mendidih. Otak apa? Gagar otak sedikit aja sudah tulung-tulung gitu. Otaknya pendarahan aja sudah tulung-tulung. Ini mendidih begitu. Ini. Jadi betul-betul menakutkan Bapak Ibu. Tapi kalau imannya tidak baik, tidak akan takut Bapak Ibu. Ini. Satu celupan saja di neraka membuat kenikmatan dunia tidak ada artinya lah ini. Jadi sekali jegur, yang dulu-dulu merasakan kenikmatan itu tidak ada artinya. Maka di neraka itu sedikit sekalipun tidak ada kenikmatan. Fi amadim mumaddadah, sedikit celah agar angin melewati itu juga tidak ada. Fi amadim mumaddadah itu celah sedikit pun tidak ada. Biar angin masuk gitu, tidak ada sama sekali. Karena dipaku pakai amat. Amat itu tiang-tiang yang besar untuk maku. Jadi tertutup kemudian dipaku. Ini tentang neraka. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum dilanjut? Monggo pakai mic Pak. Dan saya tanyakan tadi tentang langit, apakah yang dimaksud dengan langit ini langit dunia atau langit akhirat? Bisa coba dulu. Iya. Dan apakah ada penjelasan apa definisi langit itu seperti apa? Yang dimaksud panjangnya betis tadi nggih. Panjangnya betis malaikat itu langit dunia nggih, bukan langit akhirat. Terus definisi langit dalam tafsir itu hanya begini. Selain bumi dan atmosfernya itulah langit. Jadi selain bumi dan atmosfer bumi itulah langit gitu. Itu Pak ya, jawabannya. Tapi wallahu alam ya, itu nanti yang tahu ahli falak nih, saya hanya begitu tahunya. Sambun? Ada yang? Kalau untuk yang nomor 4 itu surat apa Pak? Nomor 4. Tentang neraka. Surat Al-Is. Nih, Al-Insan. Al-Insan atau Ad-Dahr. Nama lainnya kalau nanti Al-Insan tidak ada berarti Ad-Dahr. Dal ha ra. Nggih, sampun? Yang nomor 8, nomor 7 surat At-Tahrim. Surat 7 surat Tahrim ayat 6. Nggih. Monggo yang lain.
Iya, terima kasih. Bagaimana gambaran perhatian itu menunjukkan cukup menyenangkan dan bukan tidak bisa dihindari. Tentu saja banyak jalan untuk menghindari yang tentu saja tidak mudah. Salah satunya adalah membentuk akhlak yang baik. Dalam sabda Rasulullah, untuk membentuk akhlak yang baik itu banyak sekali reward yang kita dapat. Diantaranya jauh dari neraka, masuk ke surga, derajatnya tertinggi di sisi Allah, dan masih banyak lagi. Tentu saja seperti juga salah satu sarana untuk menjadi akhlak yang baik ini, salah satu yang kita bahas itu sabar. Nah, untuk menuju sana kita dan sabar, kita juga bersilaturahmi yang baik. Lalu banyak jalan-jalan untuk menuju sana yang sesuai dengan syariat. Misalkan bukan yang baik, tapi sesuai dengan mohon penjelasannya dan membentuk akhlak yang baik. Setiap saat, setiap detik kita lakukan itu langkah kita agar mendapat keuntungan dari Allah semuanya. Iya. Terima kasih. Jadi ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, akhlaknya Rasul itu apa toh? Khuluquhu Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mengamalkan Al-Quran itu sudah akhlaknya bagus sekali. Tapi sulit. Contoh ya, banyak umat Islam yang tahu tentang surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin al-ayat. Itu larangan yaskhar, memperolok-olok. Satu aja ini panjenengan bisa menghindari. Memperolok-olok. Nah, ini sulit kan ya? Sulit banget itu. Ini akhlaknya Rasul. Ketika diperolok-olok, dicaci maki, Rasul mesem. Tuh. Ini yang kita tiru Bapak Ibu. Maka terkenal beliau itu selain Al-Amin, Al-Bassam. Ya, ba, sin, alif, mim, sinnya sadar. Basam itu orang yang selalu senyum dalam keadaan apapun. Itu Rasul. Dicaci maki, dielek-elek, diremehkan, dihina, senyum ketemu orangnya. Apa kita bisa itu? Nah ini yang sulit Bapak Ibu, maka kita harus belajar. Ya, ikutilah Rasul, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sulit. Nah ini caranya, biar hati itu mudah dibimbing, dilakluk, nah gitu. Biar lain itu lunak, tidak keras. Ikuti cara Rasul satu dalam surat Adzariyat 18. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ini orang-orang yang mengikuti Rasul. Nek sholat malam suwe. Itu. Jadi banyak bangunnya daripada tidurnya. Ya kita mulai. Jadi fasabbihu lailan tawila. Jadi tahajuti sebaiknya yang lama, Bapak Ibu. Ayatnya cedok, hadisnya cedok. Yang kedua, Rasul banyak puasa sunat. Ini biar hati kita lunak, Bapak Ibu. Biar hati kita lunak. Rasul memberi contoh nek makan perut dibagi 3. Jenengan sampun. Dereng. Eman-eman toh nggih. Saya begitu merasakan, Pak. Begitu makanan enak, wis krasa wareg, terus warung entek. Nah gitu. Ini nafsu, Pak.
Jadi wanahan nafsa anil hawa, kita tidak bisa melaksanakan itu surat Naziat ya. Jadi semacam itu. Lah solusinya nek ndak bisa membagi 3 Bapak Ibu, puasa sunnah yang banyak. Rasul membagi 3 bisa, puasa sunnah iya. Nah ini kita yang puasa sunnah. Jadi ini sudah Rajab kemarin. Ini tanggal berapa Rajab ya? Hampir habis ya. Kemarin jenengan sudah puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid. Nanti mulai Sya'ban tanggal 1 mulainya. Sya'ban tanggal 1 monggo kawula dherekaken siyam ya kira-kira di atas 15 hari di bulan Sya'ban. Bisa diniati Daud sama ngebit boleh ya. Jadi itu nanti 15 lebih itu nanti. Yang penting 15 lebih aja lah. Urut monggo tidak monggo. Ya ada mesti ada yang urut ini 15 lebih. Yang penting jangan sebulan suntuk, enggak boleh. Ini kayak kita ikuti Bapak Ibu. Agar apa nggih? Hatinya itu layyinun qalbun ya. Salim itu qalbun layyin. Qalbun salim, qalbun layyin. Hatinya mudah diberi nasihat. Itu qalbun salim atau layyin. Layyinun lam yaknun. Ya, qalbun layyin. Dan jenengan remene qalbun yang qaswatun atau layyinun. Qaswatun itu keras, atos, dikandani ngeyelan. Nah, semacam itu. Padahal ngandaninya karo Al-Qur'an. Jadi semacam itu. Jadi memohon pertolongan Allah itu dengan cara satu, ikhlas. Ini Bapak Ibu. Jadi agar kita mendapat pertolongan itu harus ikhlas. Yang kedua, takwa. Nah ini. Yang kedua takwa. Saya tidak hafal banyak, ini ada 13-an nih yang akan datang aja. Untuk takwa ini aja sulit Bapak Ibu. Satu nih, dalam surat Baqarah mulai ayat 3. Beriman kepada yang gaib. Ini aja sulit gitu. Beriman kepada yang gaib. Isu corona ini ternyata pendapat manusia itu macam-macam. Corona itu kondone jin, ngoten niku. Nyatanya beredar di internet semacam itu. Kita cukup simpel aja Bapak Ibu, corona milik siapa gitu aja. Milik Allah, maka laksanakanlah aturan Allah kan gitu aja. Ya. Karena milik Allah kita laksanakan aturan Allah gimana? Yaitu ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu usaha, nek kon bersih-bersih ya bersih. Kon hati-hati ya hati-hati gitu ya. Itu namanya ikhtiar. Tawakalnya kita harus melaksanakan aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Sholat jamaah yang paling baik untuk kaum bapak di masjid, ya pergi ke masjid, ampun takut. Ini aturan Allah gitu loh. Semacam itu. Nek ada seperti di Kuwait itu Jumatan mong piyai piro jarang-jarang. Kita tidak usah ikut-ikut, syariatnya tidak begitu. Jadi tadi corona milik Allah, kita laksanakan aturan Allah gitu. Soal nanti meninggal atau tidak, sakit atau tidak, Allah sudah punya jadwalnya. Ya, Allah sudah punya jadwalnya. Di Bekasi itu baru 5 tahun mati mergo dibunuh remaja. Tidak kena corona atau niku. Banyak dipikirkan yang tadi niku. Ya. Yang sinten niku suaminya penyanyi niku sinten? Penyanyi putri niku. BCL niku sinten? Oh nggih. BCL. Ya. Umur berapa itu mati? Kurang apa coba? Corona mboten? Mboten, ini kok mati?
Nah gitu, itu milik Allah, sudah aturan Allah dipakai gitu ada. Itu ikhlas namanya. Jadi ada ikhtiar, usaha, dan ada tawakal melaksanakan aturan Allah begitu ya. Macam itu. Jadi itu ikhlas berarti. Dua ini aja takwa Bapak Ibu nih. Terus mau mengeluarkan hak harta, itu masih surat Baqarah tadi nih. Hak harta itu nek satu nisab zakat, nek belum infak sedekah. Nah ini sedekah yang sering Bapak Ibu. Allah tidak melihat jumlahnya kok. Allah tidak melihat jumlahnya. Tapi yang dilihat Allah itu apa nggih? Volumenya dan kualitasnya. Ketoke mung tukang becak, umpamanya gitu nih. Ning tiap hari sedekah. Kok bisa ya? Itu juragan, sedekah nek mung lebaran. Ya semacam itu. Nah, itu takwa Bapak Ibu. Terus menegakkan sholat, mengerjakan sholat yang sungguh-sungguh sesuai aturan, aturan sholat, syariat berarti. Itu belum ke surat yang lain. Surat Ali Imran surat 3 mulai dari 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas sama itu nggih. Artinya wasari'u ila maghfirah itu apa? Sregep istighfar. Sering istighfar. Nabi aja mengingatkan, saya sehari semalam 100 kali, apalagi kita harusnya lebih Bapak Ibu. Jadi panjenengan dari dalam mau ke masjid di perjalanan istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nek ditanya orang juga nyauri, nyauri, makanya meneng lagi istighfar lagi begitu sampai masjid. Digunakan Bapak Ibu untuk istighfar atau yang lain. Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus. Monggo lah gitu ya. Pokoknya untuk tasbih atau istighfar atau tahlil dan lain sebagainya. Itu dalam perjalanan sini. Atau panjenengan tindak kemana begitu ya. Tindak jauh, naik kendaraan, istighfar terus. Ini ngampun nyambi. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Nek bapak melihat ya, wanita sing kinis-kinis, astagfirullah gitu. Apa nih kok? Ya, semacam itu. Itu terus dilaksanakan Bapak Ibu. Orang takwa itu begitu. Ya, orang takwa begitu. Enggak usah dihitung, enggak apa-apa. Jadi jenengan lenggah di kendaraan, istighfar, tahu-tahu males tidur, itu dihitung istighfar terus loh Bapak Ibu. Para elok. Jadi takwa nggih. Terus alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, selalu sedekah infak meskipun dalam keadaan sulit, apalagi yang longgar. Fis-sarra wa dharra. Yang sulit kemarin istilahnya apa? Juhdul mukil. Nah, ini. Ya, meskipun makannya hanya sambal bawang disuruh karak, tetap sedekah. Nah, gitu loh ya. Jadi sesuai itu takwa. Kan sulit itu Bapak Ibu. Ya. Wal afina 'anil nas, jadilah pemaaf. Wal kadiminal ghaidha, tahan marahnya. Mangkel monggo tapi jangan dikeluarkan nanti jadi marah. Ini sulit semua. Itulah takwa Bapak Ibu. Maka panjenengan nanti nek kultum ya, menjelaskan takwa itu apa. Itu jangan hanya yang singkat. Itu boleh, tidak apa-apa. Ning dirinci indikatornya, poin-poinnya. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ciri-cirinya adalah, nah gitu, ya, semacam itu. Ini untuk mendapatkan pertolongan pada Allah. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah harus ajak. Jadi harus istiqomah gitu. Yang keempat, selalu zikrullah di mana saja. Ya, zikrullah di mana saja, kapan saja. Jadi seluruh kegiatan harus diawali dengan menyebut nama Allah. Nah, ini.
Jangan mau tindak kesini tadi kan sudah baca doa minimal Bismillahi tawakkaltu. Nah itu minimal itu. Itu nek ya piyai itu kalau keluar rumah tindak kemana? Maos Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setan mencereng Bapak Ibu, wanyel banget. Dalam hadisnya begitu. Jadi matur ke komandannya, wahai komandan, waku wanyel bareng karo piyai jamaah nakal. Lah ngopo? Nek tindak mesti maca kuwi. Lah jenengan pengin yang disenengi apa yang dianyeli ya gitu ya. Ini semacam. Maka jangan lupa doa. Maka doa itu banyak dihafalkan Bapak Ibu nggih. Banyak dihafalkan. Jadi agar kita dibenci oleh setan. Nanti yang menyayangi malaikat. Malaikat itu Bapak Ibu jadi kuat banget. Bumi aja dibalik dengan satu tangan gitu. Tetapi ketemu orang beriman itu betul-betul tunduk Bapak Ibu. Takut. Padahal nek gelut, wah manusia memet itu. Tapi tidak mau Bapak Ibu. Karena apa? Takut. Ini orang beriman ini. Semacam itu. Lah masih ada yang ke-13 saya tidak apa ini. Nanti lain kali. Jadi ikhlas, takwa, istiqomah. Istiqomah apa? Iya, sing ngajak napa nih? Semua. Jadi nek jenengan pas ngendika baik berarti seterusnya ngendikane baik gitu nggih. Ngerti mboten kersa ngelek-ngelek piyai sanes berarti terus sampai kiamat sampai sedo mengke. Itu istiqomah namanya. Ampun datnyeng. Jadi nek puasa sunnah terus puasa sunnah meskipun nama puasa sunnahnya beda-beda. Jadi semacam itu istiqomah. Jamaah terus niatin dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, Bapak Marti, jawabannya masih panjang sebetulnya. Terima kasih Pak. Jadi, Untuk saran menghindari neraka itu sudah ada sarannya oleh Rasulullah yang kita mau menjalankan apa saja. Ada saya gede-gede. Terima kasih. Monggo ngagemik. Iya, istighfar itu intinya mohon ampunan. Okay. Maka harus ada istighfaronya atau bunyi pecahannya. Istighfrun dan seterusnya. Nek baca ayat-ayat itu pahalanya memang diantaranya dihapus atau diampuni dosa-dosanya. Jadi beda nggih, beda. Ning dapat pahala sama. Gitu. Jadi maka tidak disebut istighfar membaca ayat itu. Itu disebut zikrullah. Nah ini pahalanya nanti dapat semua. Istighfar ya dapat, membaca ayat dapat. Istighfar sudah ada dalam hadis banyak Bapak Ibu dulu pernah ditayangkan ya. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Minimal astaghfirullah. Ampun asto nggih. Ampun to asta. Tak nggih. Ning gandhe wong Jawa astaghfirullah. Lah kita sing ngaji kudu diwahi nggih. Astaghfirullah itu minimal itu aja. Itu dicontohkan oleh Nabi dibaca setiap ba'da salam dalam sholat. Salam kanan kiri istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya segitu bunyinya. Ampun alhamdulillah rumiyin. Alhamdulillah setelah istighfar. Alhamdulillah itu setelah istighfar. Dalilnya surat Muzammil 20. Dalilnya surat Muzammil 20. Jadi salam kanan kiri ampun alhamdulillah. Ditunda dulu itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah baru yang lain. Alhamdulillah monggo. Gitu. Masih ada? Monggo. Kok di Apa? Bisa bangun di
di akhirat. Dosa bangkrut. Oh, bangkrut. Muflis namanya. Itu hadisnya Muslim ya. Orang bangkrut itu orang yang di dunianya sholat rajin, puasa Ramadan rajin, dan lain-lain rajin lah. Pokoknya umpamanya 5 rukun Islam itu sudah dilaksanakan semua. Tetapi nanti dijelaskan oleh Allah di hari kiamat, hamba itu masing-masing menghadap Allah nanti. Lah hamba yang bangkrut ini juga menghadap Allah, terus mengaturkan amalnya. Ya Allah, ini sholatku, ini puasaku, ini zakatku, ini hajiku, dan seterusnya. Semua diaturkan. Allah mengakui, wahai hambaku, saya mengakui ini ibadahmu, saya tahu itu. Tetapi ketahuilah hambaku, ning kamu kan satu, menuduh orang lain. Menuduh dosanya besar Bapak Ibu. Ya. Menuduh orang lain. Qadzafa hadza, begitu. Menuduh orang lain. Ini dosanya besar. Hadiahnya nanti seluruh ibadahnya oleh Allah tidak diridhoi. Hadiahnya gitu. Iya. Ning Allah itu tadi yang jawab, saya mengaku itu ibadahmu, ning aku tidak ridho. Karena kamu satu menuduh tadi. Kalau tidak menuduh, satu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu menuduh ya, menuduh mencuri, menuduh zina, menuduh syiah, menuduh kafir, macam-macam lah. Namanya menuduh. Ya, maka hati-hati. Ini hadiahnya rawahu Muslim itu. Ya, itu namanya bangkrut, Bapak nggih. Jadi wis ning donya rajin banget rukun Islam dilaksanakan, mungkin malah terkenal loh. Karena rajinnya, ya mungkin terkenal. Ning dikatakan bangkrut karena gara-gara itu tadi. Nah, ini diantaranya nek muamalah misalkan jual beli ya gitu ya, yang hati-hati. Jangan sampai berbuat zalim, itu mengambil harta dengan cara tidak benar. Gitu Pak ya? Masih ada? Sudah ada. Sebentar, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi kemarin kalau tidak salah saya mengatakan bahwa bulan Rajab itu adanya setelah tahun saya. Kalau tahun Hijrah, surat atau ayat 36 itu Allah hitungan bulan di sore itu 12 bulan. Nah ini mestinya diwajibkan pada Rasul sebelum hijrah, karena hijrah itu adanya setelah Ramadan. Nah ini bulan apa? Yang sekarang bulan hijrah. Yang sekarang bulan hijrah. Iya. Berarti Rajab itu juga sebelum diberikan tahun hijrah sudah ada. Namanya sudah ada. Namanya sudah ada. Sudah ada. Ya berarti kan kita ya yakin bahwa Isra itu di bulan Rajab, karena bulan Rajab sudah ada. Iya bisa. Ya, kalau Hitungannya beda Pak, hitungannya beda. Hitungannya beda. Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Maka belum dihitung hijrah kan itu. Lah sekarang Rajab itu dihitung dari hijrahnya ke Madinah, hijrah Nabi ke Madinah gitu. Jadi tidak nyambung nanti hitungannya beda. Nek panjenengan pernah belajar tentang falak, wabil khusus pada belajar namanya risnamah ya. Risnamah itu tentang pengkalenderan.
Itu jenengan nanti bisa membedakan. Jadi cara ngitung gimana, tahun kabisat itu gimana, dan seterusnya. Gitu. Sudah. Kalau begitu bulan-bulan yang ada pada bulan Hijrah itu sebelum hijrah pun sudah ada zaman namanya sudah ada. Termasuk kita meyakini juga bahwa Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal. Tadi kan zaman jahiliyah sudah ada namanya. Iya. Tapi nama Arab bukan itu ya, beda nanti. Nama Arabnya bukan itu. Nah, sebelum Masehi kan nama-nama bulan sudah ada. Nah, setelah Masehi nama itu masih dipakai, tapi nama ya, tapi hitungannya itu beda. Itu hitungannya ya. Itu yang ahli falak niku. Ngaten nggih. Sampun nggih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke mpus. Ketoke pun. Niku sing bab 4. 3. Nggih.